Bab 1763. Sayang sekali, guru nggak tertarik padaku. Sementara itu, terdengar suara desahan kecewa di dalam awan hitam. Rupanya, masih ada murid dari pembantai darah lain yang bersembunyi di sana. Dia mengeluh karena kehilangan kesempatan ini. Dirinya merasa bahwa dia tidak akan kalah. Nggak masalah. Aku hampir bisa masuk. Bayang merah menatap Louis seraya menjilat bibirnya. Seolah dia sedang menikmati rasa keluarga Ledora. Sikap ini membuat Louis tampak sedih dan segera berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap, perang langsung pecah. Louis muncul dan melepaskan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan permainan benang sutra. Ribuan benang energi sejati terentang dari tangannya, lalu mengendalikan energi sejati menjadi ribuan pedang dan membunuh lawan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba muncul dari tubuh bayang merah. Sebuah kekuatan misterius terbangun. Aura yang sangat panas mulai bergolak. Dia melompat secara tiba-tiba. Seluruh tubuhnya bersinar, tetapi seperti matahari terbit yang berdarah. Terbelah dengan ganas dan memancarkan aura yang aneh. Matahari berdarah itu bergegas mendekat, menghancurkan pedang energi sejati dan menghantam tubuh Louis. Tubuh Louis bergetar hebat, kemudian dia memuntahkan darah. Itu hanya benturan biasa. Louis yang namanya selalu terkenal, berada dalam posisi yang dirugikan. "Kakak!" Leoni berteriak, merasa sangat khawatir. Anggota keluarga Ledora lainnya bahkan lebih cemas dan ketakutan. Mereka ingin segera menyelamatkannya, tetapi awan hitam mengelilingi mereka dan tidak ada yang bisa bertindak gegabah. Namun, pada saat ini tubuh Louis gemetar. Dia tiba-tiba meraung dan momentumnya menjadi makin kuat. Dengan suara gemuruh. Dalam suasana hati yang gelisah ini, ketika Louis sedang terdesak, auranya langsung melonjak dan dia berhasil menerobos batasannya. Tingkat langit tahap 4. Bertarung dalam situasi yang sama, Louis punya harapan untuk membalas dendam. Sahut seseorang dengan nada heran. Lagi pula, sebelum dikalahkan oleh Xiaon, Louis juga memiliki reputasi sebagai sosok yang tak terkalahkan di tingkatannya. Agak menarik, tapi sayangnya nggak banyak. Bayang merah itu tersenyum dingin, lalu berubah menjadi matahari darah dan bergegas mendekat. Kedua belah pihak langsung bertarung dengan sengit dan menyerang dengan cepat. Ternyata cuma begitu. Aku sudah cukup bersenang-senang. Bunuh! Setelah beberapa putaran, bayang merah tiba-tiba berseru dengan suara mematikan. Dia tiba-tiba melangkah keluar, menyerang dengan satu pukulan, lalu cahaya berdarah yang menyala-nyala menembus Louis seperti pistol. Louis dibuat muntah darah, lalu sebuah lubang muncul di sisi kanan dadanya, menusuknya dari depan sampai tembus ke belakang. Namun, Louis hanya berteriak marah, menahan kegigihannya dan terus bertarung menggunakan permainan benang sutra. Darahnya sangat enak. Bayang merah menjilat darah di jari-jarinya. Sorot matanya berbinar-binar dan dia tiba-tiba menyerang, pukulan tinjunya jatuh seperti hujan. Louis sudah terluka parah. Akan tetapi, di bawah serangan yang gila dan tidak terkendali ini, dia seperti perahu kecil di lautan yang bergejolak, terus terombang-ambing. Serak! Bayang merah menyerang terus menemukan celah. Tiba-tiba, dia menarik salah satu lengan Louis dan menyebabkan darah segar langsung terpercik. "Kakak!" Leoni berteriak dengan memilukan sambil menitikkan air mata. Bayang merah menghancurkan lengan yang patah itu dengan mudah dan mengubahnya menjadi energi darah, lalu diserap ke dalam mulutnya. Hal ini membuat mata dingin bayang merah bersinar dengan warna berapi-api. Dia hendak terus membunuh. Pada saat ini, Louis terluka parah, bahkan lebih sulit baginya untuk bangkit kembali. Sudah cukup waktu main-mainnya. Begitu kata-kata itu dilontarkan, bayang merah tiba-tiba mengerahkan tinju. Pukulannya membawa nyala darah yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tidak ada lagi keajaiban. Pukulan itu langsung menembus jantung Louis. Pada saat yang sama, ada percikan sinar darah yang tak terhitung jumlahnya. Sinar itu seperti pedang, menembus tubuh Louis dan mencincangnya sampai hancur. Ah!
Mata Leoni berlumuran darah dan air mata. Dia hendak bergegas, tetapi dipegang erat oleh anggota keluarga Ledora yang ada di sekitarnya sambil menangis. Bab 1764. Pertarungan sudah berakhir dan ini adalah akhirnya. Generasi jenius di Srijaya telah tumbang. Namun, pada saat ini, setelah menyerap esensi darah Louis, Bayang Merah menutup matanya dengan ekspresi menikmati di wajahnya. Gemuruh di tubuhnya terus berlanjut, auranya meningkat dan secara tak terduga menembus satu tingkatan lagi. Dia sudah memiliki banyak kekuatan, tetapi aliran darahnya terhambat. Sekarang dia sudah menerobos dengan menyerap esensi darah manusia. Dengan begitu, dia bisa mencapai tingkat yang seharusnya dia miliki. Apa ini jenius terbaik di Srijaya? Nggak menarik, dia cuma cukup untuk menembus satu tingkatan saja. Pada saat ini, Bayang Merah tiba-tiba membuka matanya dan menatap Adril sambil berkata, "Berhentilah berjuang, bahkan kalau kamu memulihkan seluruh tingkatan liana, kamu masih nggak bisa mengalahkan guruku. Cepat datang dan bertarunglah denganku. Cari mati, ya." Dari kejauhan, Adril yang sedang duduk di tengah formasi tiba-tiba membuka matanya. Dia berteriak seperti binatang buas. Amarahnya memuncak dan Adril benar-benar ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini pikirannya hanya sedikit gelisah. Cahaya formasi itu langsung meredup seketika. Jangan buru-buru. Kita semua akan diserang. Jangan sampai dihancurkan dalam sekejap. Jangan terpancing olehnya. Liana dan Jayuk masih bisa bertarung. Stephen memohon dengan nada lemah. Adril menggertakkan gigi, menarik napas dalam, lalu mengaktifkan formasi dengan panik. Meskipun dia keluar sekarang, itu tidak akan ada gunanya dan pengorbanannya akan sia-sia. Hanya dengan menyelesaikan proses formasi pemindahan jiwa, dia mungkin dapat memblokir pembantai darah. Siapa yang masih berani bertarung? Bayang Merah berteriak seraya mencibir. Aku akan melawanmu. Saat ini, Leoni berdiri dan berteriak dengan marah. Semua orang meratap dan hati mereka merasa sedih. Keluarga Ledora mengalami kepunahan. Kakak Leoni, yaitu Louis meninggal di hadapannya dengan kejam. Leoni sudah bertekad untuk mati. Kemari. Kakakmu itu memang mati demi kamu. Bayang Merah menyahut seraya tersenyum ringan. Leoni berdiri tanpa memedulikan keselamatannya sendiri. Namun, pada saat ini tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, "Biarkan aku yang melakukannya." Sesosok tubuh kurus melangkah maju. Semua orang terkejut. Itu adalah Dahlia. Dengan mengandalkan ramuan untuk pulih dari cedera sebelumnya, Dahlia masih terlihat anggun dan menawan seperti biasanya. Matanya bersinar dengan aura dingin. Dia melihat ke arah Bayang Merah dan bicara dengan nada dingin, "Aku akan bertarung denganmu." Semua orang terkesiap. Dahlia pertama-tama memberi Adril kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang dia ingin mengambil inisiatif untuk bertarung. Dia sebenarnya bisa bersembunyi di belakang dan menunggu Liana untuk bertindak. Lagi pula, sebagai seorang putri, dia tidak perlu terlibat langsung dalam bahaya. Oh, Putri Bulan, murid guru Kaisar. Bayang Merah menyipitkan matanya sambil mencibir, ini agak menarik. Jelas sekali, 6 jalur puncak kematian menyelidiki berbagai tokoh di kota Sentana dengan sangat hati-hati. Mereka juga mengenal Dahlia dengan cukup baik. Pria tua si guru Kaisar itu agak sulit untuk dihadapi. Ada banyak kekuatan utama yang mengepungnya. Mungkin bisa belajar beberapa ilmu bela diri dari murid-muridnya yang mungkin berguna di masa depan. Ada suara gemuruh di awan hitam. Saat dia berbicara, awan hitam memberi jalan bagi mereka. Dahlia langsung berjalan tanpa ragu sedikit pun. Paham. Bayang Merah itu melangkah maju, langkah kakinya jatuh ke tanah seberat gunung dengan irama yang aneh seolah menginjak hati setiap orang. Ah! Beberapa orang tidak tahan, meraung kesakitan dan muntah darah. Irama langkah kaki ini seakan meremukkan hati mereka.
Dahlia berjalan maju membawa pedang kuno simbol kekuatan. Dengan ayuanan pedang, auman naga yang keras langsung terdengar. Energi sejati membentuk menjadi naga 4 cakar yang melintang di atasnya. Seketika suara langkah kaki itu langsung terhenti begitu saja. Teknik pemulihan naga dari Guru Kaisar. Kamu sudah memperoleh warisan sejati bahkan sebelum kamu berjalan melalui jalan kejayaan. Guru Kaisar benar-benar tertarik padamu, ya. Bayang merah melihat metode Dahlia dan menyipitkan matanya. Teknik pemulihan naga adalah bela diri khas dari Sekte Sulos. Dahlia belum pernah berjalan di jalan kejayaan, jadi dia hanya bisa dianggap sebagai murid pribadi Guru Kaisar. Dia tidak dianggap sebagai murid resmi dari Sekte Sulos. Sebenarnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari teknik pemulihan naga, sedangkan Guru Kaisar adalah pengecualian. Bab 1765. Guru, biarkan aku melawannya. Pada saat ini, teriakan permintaan untuk bertarung datang dari dalam awan hitam. Rupanya mereka semua tertarik pada warisan Dahlia dan ingin menguasainya sendiri. Beraninya. Dia adalah target yang guru janjikan kepadaku. Sudah, nggak perlu berkelahi dan saling berebut, semuanya punya sendiri-sendiri. Di tengah awan hitam, pembantai darah tertawa seraya berkata, Dahlia kembali ke bayang merah. Kalian semua, keluar dan bunuh mereka sendiri. Dia menganggap seluruh tempat itu sebagai tempat berburu untuk murid-muridnya. Semua orang di tempat itu adalah mangsa untuk mereka nikmati. Hal ini membuat semua orang merasa terhina dan marah tanpa batas. Pertarungan berdarah antara hidup dan mati akan terjadi hari ini. Jeritan keras datang dari tempat kejadian itu adalah suara Legan, Daniel dan para orang tua lainnya yang naik ke langit. Mereka menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Mangsa juga bisa mengutuk. Menarik. Pada saat ini, awan hitam terbuka. Ada lebih dari puluhan sosok dengan aura kuat langsung keluar, tanpa kemarahan dan tawa. Mereka memiliki aura membunuh yang tersisa di sekitarnya. Selain itu, mereka semua adalah murid dari Sekte Pembantai Darah, tetapi mereka semua terkurung di tingkat langit. Jelas sekali, selain Guru Kaisar dan Guru Negara, ada juga lokasi berbagai sekte besar di kota Sentana. Yang terkuat dari 6 jalan kematian telah dikirim untuk menerobos kota Sentana. Terutama Guru Kaisar dan Guru Negara, yang hampir mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia. Ada juga banyak ahli di keluarga kerajaan. Tidak mudah bagi 6 jalur puncak kematian untuk menumbangkan fondasi dari negara elang. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak tertandingi mulai muncul. Daniel dan yang lainnya berteriak dan bergegas menyerang lawan mereka. Pertarungan besar terjadi di tempat kejadian, awan hitam perlahan-lahan menyapu. Tepat ketika Louis tewas dalam pertarungan tersebut, cakupan awan hitam makin meluas lagi. Jelas sekali, kekuatan pembantai darah telah hampir terakumulasi dan akan segera diaktifkan. Hanya dengan begitu, semua murid akan dibebaskan sepenuhnya untuk menikmati perburuan yang melimpah. Mati saja. Pada saat ini, dalam kekacauan besar, bayang merah sudah bergegas menuju Dahlia. Akan tetapi, saat hendak mendekat, matanya melirik, lalu dia tiba-tiba mengubah arah dan berlari langsung menuju Adril. Tiba-tiba, pedang panjang yang terbuat dari tulang putih keluar dari lengan bajunya dan langsung menebas ke arah Adril. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dibandingkan dengan membunuh Dahlia, mendapatkan warisan tabib agung adalah pencapaian pertamanya. Namun, pada saat ini, sebuah tangan putih menggenggam bilah pedangnya, lalu darah merah cerah mulai menetes ke pedang tulang putih itu. Bayang merah tiba-tiba terkejut, dia melihat Dahlia mengulurkan tangan untuk memegang bilah pedangnya. Wanita itu seolah tidak merasakan sakit dan menatapnya dengan tatapan dingin sambil bertanya, aku belum mati, bagaimana dia bisa menyakitiku? Sebagai seorang putri yang terhormat, kamu nggak memikirkan dirimu sendiri. Kamu justru mempertaruhkan nyawamu untuk membantu anak ini. Apa kamu sakit? Seru bayang merah itu sambil berteriak dengan kesal. Aku kakak seniornya.
Dahlia tiba-tiba mengangkat pedang kuno simbol kekuatan dan menebas lawannya. Energi pedang berubah menjadi naga 4 cakar yang meraung keras. Bayang merah itu mendengus dingin dan memulai pertarungan sengit dengan lawan. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat tegang, tetapi situasinya sangat kacau. Puluhan ahli yang keluar dari awan hitam diingatkan untuk berhenti berburu dan menyerang Adril. Lindungi Adril. Kecuali aku mati, dia nggak boleh terluka sedikit pun. Bunuh. Pada saat ini, Leoni beserta yang lainnya berteriak dengan keras dan mereka langsung berkumpul menuju Adril. Mereka mengubah tubuh mereka menjadi tembok dan melindungi Adril dalam jarak 3 kaki. Diiringi dengan suara teriakan penuh keberanian. Daniel dan pria tua lainnya bahkan membakar esensi darah mereka dan melepaskan energi inti yang melimpah. Mereka ingin membakar diri mereka sendiri. Semuanya akan terbakar abis. Suara dentuman terus terdengar dan suara bertarung terdengar tanpa henti. Di tengah formasi, sudut mata Adril bergerak-gerak dan jantungnya berdetak kencang. Rasa sakit yang tajam melonjak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa setiap saat akan ada orang yang tewas. Saat ini, awan hitam yang hendak meletus makin terlihat jelas dan terus bergulir. Jayub akhirnya mengambil tindakan. Dia berteriak keras, mengangkat telapak tangannya menghadap ke langit, berubah menjadi tangan besar dan mengangkatnya ke arah awan hitam yang mengepul. Jayub sedang mencoba membuka awan hitam itu dengan satu tangan. Pada saat ini, ada suara gemuruh terus-menerus terjadi di antara langit dan bumi. Namun di tengah teriakan dan raungan, awan hitam itu masih ada. Telapak tangan energi sejati raksasa Jayub hancur, sedangkan telapak tangannya yang menggantung berdarah dan muncul retakan. Dia berseru dengan wajah muram, "Nak, apa kamu sedang mempermainkan aku? Sudah selesai atau belum?" Bisa dikatakan bahwa setelah formasi pembantaian kehidupan yang mengerikan ini terbentuk, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Jayub juga tidak bisa menggoyahkannya. Namun, dia tidak bisa mendapatkan jawaban, jadi dia hanya menggertakkan giginya dan terus bertarung untuk menunda waktu.